Pagi itu, pasar masih diselimuti kabut tipis ketika Rizky mendorong gerobak sayurnya melewati lorong-lorong sempit yang becek. Suara teriakan pedagang, bau tanah basah, dan riuh tawar-menawar menjadi irama yang selalu mengiringi langkahnya. Dengan kaos lusuh dan sandal jepit yang hampir putus, ia tampak seperti bagian tak penting dari keramaian itu, seseorang yang mudah dilupakan. Si kurus datang lagi, teriak salah satu pedagang sambil tertawa. Beberapa orang ikut menoleh, tersenyum sinis. Rizky hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Justru itulah yang membuat orang-orang semakin berani meremehkannya. Di sudut pasar, ia mulai menata dagangannya. Cabai merah disusun rapi, bayam segar diikat kecil-kecil, dan tomat yang mulai memar tetap ia jual dengan harga murah. Tangannya cekatan, tapi gerakannya selalu terlihat hati-hati, seolah takut membuat kesalahan sekecil apapun. Ia tahu, di tempat seperti ini, sedikit saja terlihat lemah, maka semua orang akan menindas. Seorang ibu pembeli mendekat, menawar dengan harga yang hampir tidak masuk akal. Rizky hanya tersenyum dan mengangguk setuju. Pedagang di sebelahnya mendengus kesal. Makanya jangan jadi orang lemah, Ki. Nanti diinjak terus, katanya sinis. Rizky tidak menjawab, ia hanya menunduk, seolah kata-kata itu memang pantas ia terima. Namun ada satu hal yang tidak pernah disadari orang-orang, mata Rizky. Di balik wajahnya yang tenang, ada kilatan dingin yang sesekali muncul. Cepat, tajam, lalu hilang lagi seperti bayangan. Tidak ada yang cukup peduli untuk memperhatikannya. Menjelang siang, suasana pasar mulai memanas. Bukan karena matahari, tapi karena kehadiran sekelompok pria bertubuh besar yang berjalan santai sambil tertawa keras. Semua pedagang langsung berubah sikap. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk. Mereka tahu, masalah akan segera datang. Rizky tetap di tempatnya. Ia tidak menoleh, tidak panik. Ia hanya melanjutkan menimbang sayuran, seolah kehadiran mereka tidak berarti apa-apa. Namun, jari-jarinya yang memegang timbangan terlihat sedikit menegang, hal kecil yang hampir tak terlihat, kecuali bagi mereka yang benar-benar memperhatikan. Salah satu pria itu melirik ke arah Rizky dan tersenyum meremehkan. Yang ini gampang, katanya pelan pada temannya. Mereka tertawa kecil, lalu berjalan mendekat. Rizky masih diam, menunduk, seperti biasa. Tapi jauh di dalam dirinya, sesuatu yang lama terkubur mulai bergetar, sesuatu yang dulu pernah membuat namanya ditakuti, sebelum ia memilih untuk menghilang. Langkah para preman itu berhenti tepat di depan gerobak Rizky. Bayangan tubuh mereka menutupi sinar matahari yang jatuh ke atas sayur-sayuran, membuat suasana di sekitarnya terasa lebih dingin. Pedagang lain mulai berpura-pura sibuk, tak ada yang berani menatap terlalu lama. Semua tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya bukan sesuatu yang ingin mereka saksikan. "Setoran hari ini," ucap salah satu dari mereka dengan suara berat. Tangannya mengetuk-ngetuk gerobak Rizky, sengaja membuat tomat yang sudah disusun rapi bergeser dan hampir jatuh. Rizky tidak langsung menjawab, ia hanya merogoh saku kecil di celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang yang terlihat kusut. Preman itu tertawa pelan saat melihat jumlahnya. "Segini doang," katanya sambil merampas uang tersebut. Tanpa peringatan, ia menendang roda gerobak hingga berguncang keras. Beberapa sayuran jatuh ke tanah yang kotor. Suara tawa kembali pecah, kali ini lebih keras, lebih menghina. Rizky berjongkok perlahan, memunguti sayurannya satu persatu. Tangannya kotor, bajunya terkena lumpur, tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada protes. Seolah-olah kejadian itu hanyalah bagian dari rutinitas yang harus ia jalani setiap hari. Di kejauhan, seorang pedagang tua memandang dengan wajah penuh iba. Ia ingin membantu, tapi langkahnya terhenti. Ketakutan menahannya. Semua orang di pasar tahu, melawan berarti mengundang petaka yang lebih besar. "Dasar lemah," gumam salah satu preman sebelum meludah ke tanah di dekat Rizky. Mereka kemudian berjalan pergi, meninggalkan jejak ketakutan di setiap langkahnya. Suasana pasar perlahan kembali normal, tapi udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Rizky berdiri kembali, menepuk-nepuk tangannya yang kotor. Ia menata ulang dagangannya dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, rapi, sabar, tanpa tergesa. Namun kali ini, ketika ia mengangkat wajahnya, matanya sempat terlihat berbeda. Lebih tajam, lebih gelap, tak ada yang menyadarinya, tak ada yang tahu bahwa di balik diamnya itu, ada sesuatu yang mulai retak.
Sebuah batas yang selama ini ia tahan perlahan mendekati ujungnya. Dan tanpa disadari siapapun, hari itu bukan sekadar hari biasa di pasar, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sore mulai turun, dan langit pasar berubah menjadi jingga kusam ketika aktivitas perlahan mereda. Rizky masih berdiri di tempatnya, menjajakan sisa sayuran yang belum terjual. Tubuhnya lelah, bajunya masih bernoda lumpur, tapi ia tetap bertahan. Seolah-olah tidak ada yang berubah sejak kejadian siang tadi. Beberapa pedagang mulai berkemas, namun suasana kembali menegang ketika suara tawa yang sama terdengar dari ujung lorong. Para preman itu kembali, kali ini dengan langkah lebih santai, seakan mereka datang bukan untuk bekerja, melainkan untuk mencari hiburan. "Masih jualan juga, Ki?" ejek salah satu dari mereka sambil mendekat. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil segenggam cabai dari gerobak dan melemparkannya ke tanah. Cabai-cabai merah itu berserakan, sebagian terinjak sepatu kotor mereka. Rizky tidak bergerak, ia hanya menatap sayuran yang jatuh, lalu perlahan berjongkok untuk memungutnya lagi. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh tanah, sebuah tendangan keras menghantam sisi gerobaknya. Gerobak itu terguling sebagian, membuat hampir seluruh dagangannya jatuh dan bercampur dengan lumpur. Tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang yang masih berada di pasar hanya bisa menatap dengan wajah tegang, tapi tetap menjaga jarak. Tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani membantu. "Kalau gak kuat, mending pulang aja. Jangan bikin kotor pasar," hina salah satu preman sambil mendorong bahu Rizky hingga ia hampir jatuh. Tubuhnya goyah, namun ia tetap berdiri. Kepala tetap menunduk, seolah menerima semua perlakuan itu tanpa perlawanan. Namun kali ini berbeda. Nafas Rizky mulai terdengar berat. Tangannya yang menggenggam plastik sayur perlahan mengeras, urat-uratnya menegang. Untuk sesaat, ia tidak bergerak sama sekali. Waktu seolah berhenti di sekelilingnya. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat wajahnya. Tatapan itu kembali muncul, dingin, tajam, dan asing. Bukan lagi tatapan seorang penjual sayur yang pasrah, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam, dan kini mulai bangkit kembali. Malam turun perlahan, menelan hiruk-pikuk pasar yang kini mulai sepi. Rizky berjalan sendirian mendorong gerobaknya yang setengah kosong. Roda yang berdecit pelan terdengar seperti irama sunyi yang mengiringi langkahnya. Wajahnya kembali datar, namun bayangan tatapan dingin tadi sore masih tertinggal di matanya. Sesampainya di sebuah kontrakan kecil di ujung gang, Rizky menghentikan langkahnya. Ia memandang pintu kayu yang sudah usang itu cukup lama, seolah ragu untuk masuk. Udara malam terasa berat, dan pikirannya dipenuhi suara-suara masa lalu yang mulai kembali menghantuinya. Begitu pintu terbuka, ruangan sempit itu memperlihatkan kehidupan yang sangat sederhana, kasur tipis, meja kecil, dan sebuah kotak kayu tua di sudut ruangan. Tanpa melepas lelah, Rizky langsung duduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Namun ingatan itu tidak bisa lagi ditahan. Dalam benaknya, bayangan masa lalu muncul dengan jelas, lorong-lorong gelap, suara benturan keras, dan teriakan orang-orang yang memohon ampun. Di sana, bukan Rizky yang lemah seperti sekarang. Di sana, ia berdiri tegak dengan tubuh penuh luka, tangan berlumuran darah, dan tatapan yang lebih dingin dari siapapun. Namanya dulu bukan sekadar dikenal, tapi ditakuti. Ia adalah sosok yang menguasai wilayah, pemimpin yang tidak segan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Orang-orang memanggilnya Raja Preman, bayangan yang membuat malam terasa lebih mencekam. Rizky membuka matanya perlahan, napasnya semakin berat saat ia menoleh ke arah kotak kayu di sudut ruangan. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan membukanya. Di dalamnya tersimpan beberapa benda lama, sarung tangan usang, jaket hitam yang sudah pudar, dan sebuah foto yang hampir sobek. Tangannya berhenti saat menyentuh jaket itu. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Lalu tanpa sadar, jemarinya menggenggam erat kain tersebut, seolah sedang memegang bagian dari dirinya yang pernah ia tinggalkan. "Sudah selesai," gumamnya pelan, namun suaranya terdengar ragu. Di luar, angin malam berhembus melewati celah jendela. Tapi di dalam ruangan itu, sesuatu yang lama terkubur telah benar-benar terbangun. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rizky menyadari, masa lalu itu belum benar-benar pergi. Pagi kembali datang,
tapi tidak seperti biasanya. Langit tampak mendung, seolah ikut membawa beban yang kini dipikul Rizky. Ia berdiri di depan gerobaknya lebih lama dari biasanya, menatap sayuran yang tersusun rapi, namun pikirannya jauh melayang ke malam sebelumnya, ke kotak kayu, ke jaket hitam, ke dirinya yang dulu. Pasar mulai ramai, suara-suara kembali hidup, tapi bagi Rizky semuanya terasa samar. Ia bekerja seperti biasa, menimbang, mengikat, melayani pembeli, namun gerakannya kini lebih kaku, lebih terkontrol. Seolah setiap langkahnya sedang ditahan oleh sesuatu yang besar di dalam dirinya. Di sudut pasar, pedagang tua yang kemarin memandangnya dengan iba kembali terlihat. Pria itu menghampiri Rizky, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu gak apa-apa, Ki?" tanyanya pelan. Rizky hanya mengangguk singkat, mencoba tersenyum tipis, meski matanya tidak benar-benar menunjukkan hal yang sama. Belum sempat percakapan berlanjut, suasana tiba-tiba berubah. Suara langkah berat dan tawa kasar kembali menggema. Para preman datang lagi. Kali ini lebih banyak, dan aura mereka terasa lebih mengancam. Seperti biasa, pasar mendadak hening dalam ketakutan. Salah satu preman langsung menuju pedagang tua itu. "Setoran mana?" bentaknya. Pria tua itu gemetar, tangannya merogoh kantong dengan terburu-buru. "Hari ini belum laku banyak," ucapnya lirih. Kalimat itu belum selesai ketika sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Tubuh renta itu terjatuh ke tanah. Keranjang dagangannya terguling, isinya berserakan. Beberapa orang menahan napas, tapi tak ada yang bergerak. Ketakutan kembali mengunci semua orang di tempatnya. Rizky melihat semuanya. Tangannya yang sedang memegang timbangan perlahan berhenti. Tatapannya tertuju pada pria tua yang kini berusaha bangkit dengan susah payah. Sesuatu dalam dirinya bergetar lebih kuat dari sebelumnya, lebih keras, lebih dalam. Preman itu mengangkat kakinya, bersiap menendang lagi. Namun sebelum kaki itu sempat mengenai tubuh sang pedagang tua, sebuah tangan tiba-tiba menahannya di udara. Rizky berdiri di sana. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Tatapannya lurus, dingin, dan penuh tekanan. Suasana pasar mendadak berubah, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya akhirnya mulai muncul ke permukaan. Suasana pasar membeku. Tangan Rizky masih menggenggam kaki preman itu di udara, kuat dan tak tergoyahkan. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang pernah melihat Rizky seperti ini sebelumnya, bukan yang menunduk, bukan yang diam, tapi seseorang yang berdiri tegak dengan aura yang membuat udara terasa menekan. Preman itu mencoba menarik kakinya, namun sia-sia. "Lepasin," bentaknya, kini dengan nada yang mulai kehilangan kepercayaan diri. Rizky tidak menjawab, ia hanya menatap lurus ke arah pria itu, lalu perlahan, mendorong kakinya hingga preman tersebut terhuyung ke belakang. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa pedagang saling bertukar pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu, pemimpin kelompok preman melangkah maju, wajahnya berubah serius. Ia menyadari, ini bukan lagi permainan biasa. "Berani juga kamu sekarang," katanya pelan, penuh ancaman. Namun Rizky tetap diam. Ia membantu pedagang tua itu berdiri tanpa mengalihkan pandangannya dari kelompok tersebut. Gerakannya tenang, tapi setiap langkahnya terasa penuh perhitungan. Ketegangan pecah ketika salah satu preman maju menyerang lebih dulu. Ia mengayunkan pukulan keras ke arah wajah Rizky. Namun dalam sekejap, terlalu cepat untuk diikuti mata, Rizky menghindar dan membalas dengan satu gerakan singkat yang langsung menjatuhkan pria itu ke tanah. Sunyi, tidak ada teriakan, tidak ada suara. Hanya tubuh yang tergeletak dan napas orang-orang yang tertahan. Wajah Rizky tetap datar, tapi matanya kini benar-benar berubah. Dingin, kosong, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan kekerasan. Menyadari situasi mulai tidak terkendali, pemimpin preman memberi isyarat mundur. "Kita lihat nanti," katanya dengan nada penuh tekanan sebelum berbalik pergi bersama anak buahnya. Tapi kali ini, langkah mereka tidak lagi penuh percaya diri, ada keraguan yang mulai tumbuh. Malam pun tiba dengan cepat. Pasar kembali sepi, namun suasana terasa berbeda. Di gang-gang gelap yang jarang dilalui orang, bayangan bergerak tanpa suara. Satu persatu, sosok preman yang tadi siang terlihat mulai menghilang. Tidak ada saksi, tidak ada teriakan yang terdengar jelas. Hanya jejak perkelahian, bekas benturan di dinding, darah yang menetes di tanah, dan kesunyian yang terasa lebih mencekam dari biasanya. Keesokan paginya, Rizky kembali seperti biasa. Ia berdiri di tempatnya,
menata sayuran dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang jeli, ada satu hal yang berbeda, pasar itu tidak lagi terasa sama, dan ketakutan kini telah berpindah arah. Pagi itu terasa ganjil, tidak ada suara tawa kasar yang biasanya mengisi lorong pasar. Tidak ada langkah berat yang membuat pedagang menunduk ketakutan. Sebaliknya, bisik-bisik pelan menyebar dari satu sudut ke sudut lain, tentang preman yang hilang, tentang malam yang terlalu sunyi, tentang sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa nyata. Rizky berdiri seperti biasa di balik gerobaknya. Ia menata sayurannya dengan rapi, melayani pembeli dengan senyum tipis yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kini, orang-orang mulai memandangnya berbeda. Bukan lagi sekadar kasihan, tapi penuh tanda tanya. Di sisi lain pasar, beberapa preman yang tersisa berkumpul dengan wajah tegang. Mereka bukan lagi sosok yang santai dan penuh tawa. Mata mereka menyapu sekitar dengan waspada. Ada ketakutan yang perlahan tumbuh, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini bukan kerjaan orang biasa, gumam salah satu dari mereka. Pemimpin kelompok itu berdiri diam, rahangnya mengeras. Ia mengingat kejadian kemarin, gerakan Rizky yang terlalu cepat, tatapan yang terlalu dingin. Semua itu terasa familiar, terlalu familiar. Muka itu, bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ingatan lama mulai muncul, tentang seorang pria yang dulu pernah menguasai wilayah dengan tangan besi. Seseorang yang namanya cukup untuk membuat orang lain mundur tanpa perlawanan. Malam harinya, pemimpin preman itu memanggil seorang kenalan lama, seorang mantan pelaku jalanan yang pernah berurusan dengan dunia yang lebih gelap. Mereka berbicara di sudut gang yang remang, dengan suara pelan namun penuh tekanan. "Lo yakin dia?" tanya pria itu setelah mendengar deskripsi singkat. Wajahnya langsung berubah pucat. "Kalau itu orang yang gue pikir, kita lagi main sama hantu yang seharusnya udah hilang." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Nama itu akhirnya disebut, nama lama yang sudah lama menghilang dari peredaran, tapi tidak pernah benar-benar dilupakan. Nama yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kekejaman. Keesokan harinya, pemimpin preman itu kembali ke pasar. Kali ini bukan dengan kesombongan, tapi dengan kehati-hatian. Matanya langsung mencari satu sosok, dan menemukannya, berdiri tenang di balik gerobak sayur. Rizky mengangkat wajahnya perlahan. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan. Namun dalam tatapan itu, semua jawaban sudah jelas. Dan pada detik itu juga, pemimpin preman tersebut sadar, mereka bukan sedang menghadapi pemuda lemah, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Sore itu, langit menggantung rendah di atas pasar, seolah menahan sesuatu yang akan segera pecah. Kabar tentang identitas Rizky telah menyebar diam-diam di antara para preman. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Mereka tahu, jika tidak bertindak sekarang, mereka akan benar-benar kehilangan kendali. Rizky berdiri seperti biasa di balik gerobaknya. Namun kali ini, tidak ada satupun pembeli yang berani mendekat. Suasana terasa kosong, meski pasar masih dipenuhi orang. Semua memilih menjauh, seakan memberi ruang untuk sesuatu yang tak terhindarkan. Langkah-langkah berat mulai terdengar dari berbagai arah. Para preman muncul, bukan hanya dari satu sisi, tapi mengepung dari beberapa lorong sekaligus. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya, wajah mereka tegang, dan mata mereka penuh tekad untuk menjatuhkan satu orang, Rizky. Pemimpin mereka maju ke depan. "Kita akhiri di sini," ucapnya dingin. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada tawa. Hanya keseriusan yang mematikan. Ia tahu, ini bukan sekadar perkelahian, ini pertaruhan harga diri dan kekuasaan. Rizky perlahan melepaskan pegangannya dari gerobak. Ia melangkah maju satu langkah. Wajahnya tetap tenang, tapi aura di sekitarnya berubah drastis. Sunyi menyelimuti pasar, bahkan angin seolah berhenti bergerak. Serangan datang bersamaan. Beberapa preman maju sekaligus, mencoba menjatuhkannya dengan kekuatan dan jumlah. Namun dalam hitungan detik, gerakan Rizky berubah, cepat, presisi, dan brutal. Ia menghindar, membalas, dan menjatuhkan satu persatu dengan efisiensi yang mengerikan. Suara benturan menggema, tubuh-tubuh mulai jatuh ke tanah. Tidak ada pergerakan sia-sia, tidak ada emosi yang terlihat di wajah Rizky. Ia bergerak seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam kekerasan, dingin, terlatih, dan tanpa ragu. Pemimpin preman itu akhirnya maju sendiri. Wajahnya tegang,
Tapi tekadnya belum runtuh. Ia menyerang dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pertarungan mereka berlangsung lebih lama, lebih keras, penuh tekanan dari dua masa lalu yang saling bertabrakan. Namun pada akhirnya, satu kesalahan kecil cukup untuk menentukan segalanya. Rizky menghentikan serangan itu dengan gerakan yang tegas, lalu menjatuhkan lawannya ke tanah. Sunyi kembali menyelimuti pasar, tubuh-tubuh berserakan, dan tidak ada satupun yang berani bangkit lagi. Rizky berdiri di tengah semua itu. Diam, tenang, dan untuk pertama kalinya, semua orang melihat dengan jelas, pemuda yang selama ini diremehkan itu, bukan lagi seseorang yang bisa mereka pahami. Tubuh pemimpin preman itu tergeletak di tanah pasar yang dingin, napasnya tersengal, matanya masih menatap Rizky dengan campuran marah dan takut. Di sekelilingnya, anak buahnya tidak ada yang berani bergerak. Mereka yang masih sadar hanya bisa menyaksikan dalam diam, seolah kehilangan keberanian yang selama ini mereka banggakan. Rizky berdiri tegak di hadapannya. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada ekspresi puas. Wajahnya tetap datar, namun aura yang terpancar darinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seakan-akan seluruh masa lalunya kini berdiri bersamanya di tempat itu. "Kenapa lo sembunyi selama ini?" Suara pemimpin preman itu serak, dipenuhi rasa tidak percaya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak lagi mampu mengikuti keinginannya. Pertanyaan itu menggantung di udara, menuntut jawaban dari seseorang yang selama ini hanya diam. Rizky menatapnya tanpa berkedip. Untuk beberapa detik, tidak ada jawaban. Lalu akhirnya, ia berbicara, suara yang tenang, tapi menyimpan beban yang dalam. "Karena gue udah selesai," ucapnya singkat. Jawaban itu justru terasa lebih menekan. Bukan karena keras, tapi karena ketenangan di dalamnya. Seolah semua kekerasan yang pernah ia lakukan bukan sesuatu yang ia banggakan, melainkan sesuatu yang ingin ia tinggalkan, meski dunia tidak membiarkannya begitu saja. Pemimpin preman itu tertawa pelan, meski penuh rasa sakit. "Orang kayak kita, gak pernah benar-benar selesai," katanya lirih. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Rizky melangkah mendekat. Tatapan mereka kembali bertemu, yang satu penuh penolakan, yang lain penuh kepastian. Dengan satu gerakan terakhir yang tegas, Rizky mengakhiri perlawanan itu. Tidak ada keraguan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya keputusan yang sudah lama tertahan dan akhirnya dilepaskan. Sunyi kembali menguasai pasar. Para pedagang yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar perlahan. Wajah mereka penuh campuran antara takut dan kagum. Sosok yang selama ini mereka anggap lemah kini berdiri sebagai orang yang telah mengakhiri teror bertahun-tahun. Rizky menoleh sejenak ke sekelilingnya. Tatapannya kembali berubah, tidak lagi dingin seperti saat bertarung. Ia mengambil napas dalam, lalu berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Tidak ada yang berani menghentikannya. Hari itu, bukan hanya para preman yang jatuh, tapi juga bayangan lama yang selama ini menghantui pasar, dan sebagian dari diri Rizky sendiri. Pagi setelah kejadian itu terasa asing bagi seluruh pasar. Tidak ada teriakan kasar, tidak ada langkah kaki yang membuat jantung berdegup kencang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung, seolah semua orang masih mencoba memahami apa yang telah terjadi semalam. Rizky datang seperti biasa. Gerobaknya didorong pelan melewati lorong yang kini terasa lebih luas, lebih lega. Namun setiap pasang mata yang memandangnya tidak lagi sama. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang ada hanyalah jarak, dan rasa segan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berhenti di tempatnya, menata sayuran seperti hari-hari sebelumnya. Cabai, bayam, tomat semuanya disusun dengan rapi, seakan ia ingin mengembalikan rutinitas yang sempat hancur. Tangannya bergerak tenang, namun di dalam dirinya, masih ada sisa-sisa gema dari malam penuh kekerasan itu. Seorang ibu yang biasa membeli darinya mendekat dengan ragu. "Ini, berapa, Ki?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Rizky menjawab seperti biasa, dengan suara lembut dan singkat. Tidak ada kesan mengancam, tidak ada perubahan dalam sikapnya. Namun sang ibu tetap terlihat gugup, seolah berdiri di depan seseorang yang tidak sepenuhnya ia kenal lagi. Tak lama kemudian, pedagang tua yang kemarin ia selamatkan datang menghampiri. Wajahnya penuh haru. "Terima kasih," ucapnya lirih, dengan suara bergetar. Rizky hanya mengangguk pelan, tidak banyak bicara. Ia tidak mencari pengakuan, tidak pula menginginkan pujian. Hari itu berjalan tanpa gangguan. Tidak ada preman yang datang, tidak ada setoran yang diminta. Pasar perlahan kembali hidup,
namun dengan suasana yang berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih berhati-hati. Semua orang tahu, sesuatu telah berubah, dan perubahan itu datang dari seseorang yang dulu mereka abaikan. Menjelang sore, Rizky duduk sebentar di samping gerobaknya. Ia memandangi keramaian yang kini terasa lebih damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menarik napas panjang tanpa beban yang sama seperti sebelumnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, jalan yang ia pilih tidak pernah benar-benar mudah. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu pernah membawa ketakutan, dan kini mencoba membawa ketenangan. Sebuah pilihan yang tidak sederhana, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya bersih dari masa lalu. Rizky lalu berdiri, kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak lagi bersembunyi, tapi juga tidak kembali menjadi apa yang dulu ia tinggalkan. Ia memilih untuk tetap menjadi dirinya yang sekarang, diam, sederhana, tapi tidak lagi lemah. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang mulai pulih, satu hal menjadi jelas. Rizky bukan lagi bayangan dari masa lalu. Ia adalah seseorang yang telah melewati kegelapan, dan memilih untuk berjalan di jalan yang berbeda.